Pemirsa, sidang gugatan hasil Pilpres 2024 sudah dimulai sejak Rabu 27 Maret 2024 dan akan berakhir pada 22 April mendatang. Kedua paslon penggugat menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Lalu apa prediksi mantan Hakim MK terhadap hasil gugatan kali ini? Rabu 27 Maret, perhatian publik tertuju ke gedung Mahkamah Konstitusi yang sudah memulai sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024. Sidang dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi perkara 1 dengan agenda sidang dari permohonan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan sesi perkara 2 yaitu sidang permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kedua paslon yakni Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud pun terlihat mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan. Anies menyatakan kedatangannya di sidang perdana PHPU Pilpres 2024 sebagai langkah untuk meneruskan praktik konstitusi. Ia berharap proses PHPU Pilpres dapat menjaga praktik konstitusi di Indonesia. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap daftar negara yang pernah membatalkan hasil pemilu karena terindikasi kecurangan. Hal tersebut ia sampaikan sebagai prinsipal pemohon dalam sidang perdana PHPU. Saat dimana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara. Yang satu disebut ada Belarusia yang dinilai sebagai shame institution atau institusi pengadilan palsu karena selalu diintervensi oleh pemerintah. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran mengaku sedih mendengar gugatan yang dibacakan oleh Cawapres Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Otto Hasibuan menyoroti negara-negara yang dijadikan contoh demokrasi oleh penggugat adalah negara-negara di Afrika. Menurut Otto, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia justru lebih baik dari negara-negara tersebut. Pemohon 2 merujuk kepada putusan-putusan pengadilan yang ada negara-negara Kenya, Zimbabwe, dan juga Malawi. Terus terang aja saya sangat sedih, menyesalkan itu. Seakan-akan kita dituduh dengan pernyataan itu seakan-akan negara kita ini lebih rendah daripada Malawi, Kenya, dan Zimbabwe. Yang saya rasa menurut saya justru negara Kenya, Zimbabwe yang harus mengikuti Indonesia tentang hukum, karena saya meyakini hukum di negara kita lebih baik daripada mereka. Menanggapi debat antara Mahfud MD dan tim hukum pasangan Prabowo Gibran, mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan menegaskan bahwa kemungkinan pembatalan hasil pemilu itu bisa saja terjadi. Apa yang disebutkan Pak Mahfud itu adalah praktek yang umum di dalam kompetensi konstitusi, yaitu di dalam peradilan konstitusi, bahwa pembatalan hasil itu juga berdasar kepada konstitusi kita pasal 24C. Itu tidak hanya dikatakan, dia tidak secara spesifik dikatakan hasil perhitungan suara, tetapi hasil pemilu. Jadi KPU itu menetapkan dua aspek itu. Satu, hasil perolehan suara masing-masing calon. Dua, siapa pasangan yang terpilih sebagai calon presiden itu. Ini soal keberanian dan soal bagaimana MK sekarang mengemban tugasnya. Sejak pemilu langsung pertama pada 2004 hingga pemilu 2019, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden selalu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, semua gugatan para pemohon tidak ada yang dikabulkan. Pada gugatan hasil Pilpres 2024, dua paslon sama-sama menuntut agar dilakukan pemungutan suara ulang. Namun perbedaannya adalah kubu paslon nomor urut 1 meminta pemungutan suara ulang dilakukan dengan terlebih dahulu KPU mendiskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan kubu 03 meminta pemungutan suara ulang yang hanya diikuti dua paslon, yaitu paslon Anies Muhaimin dan paslon Ganjar Mahfud.
Lantas seperti apa prediksi mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan terkait hasil sidang gugatan Pilpres 2024? Ada dua saja itu kan, satu dikabulkan atau ditolak, atau kemungkinan ketiga dikabulkan misalnya sebagian kecil. Saya kurang tahu apakah ada bagian itu yang relevan dalam petitum permohonan pemohon 1 dan 3. Menurut saya tampaknya mereka tiga-tiga memohon diskualifikasi, tetapi ada satu yang kecil dimohon pemilihan ulang tetapi tanpa keikutsertaan Gibran. Ini mungkin juga sesuatu yang boleh jadi diambil tanpa banyak risiko. Ini artinya kurang risikonya, tetapi dari sudut prosedural saya melihat agak sedikit kecil kemungkinannya, karena wakil presiden dan presiden itu ketika sudah diusulkan adalah satu pasangan calon, kecuali kalau dia meninggal. Tetapi kalau dengan putusan MK dia dinyatakan didiskualifikasi hanya Gibran, agaknya menurut saya agak belum terlihat oleh saya. Putusan atau ketetapan dari sidang gugatan Pilpres akan digelar pada 22 April mendatang. Apapun hasilnya, proses ini tentu diharapkan akan meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.